Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fidela Konstantia dari kelas PSM 23B. Jadi di sini saya akan mencoba menerangkan tentang rangkaian konsep keselamatan dari 4 ilustrasi gambar yang ada di buku agama kita. Saya akan mencoba menjelaskannya pada adik saya. Dengan sekian. Oke, jadi langsung saja kita mulai penjelasannya. Pernahkah kamu berpikir merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupmu? Pernahkah kamu berpikir, jika aku hidup baik, apakah itu cukup untuk masuk surga? Nah, bagaimana kalau saya katakan bahwa ada jurang besar antara manusia dan Allah, dan tidak ada satu manusia yang dapat melewatinya sendirian? Karena ayat kunci kita pada hari ini ialah Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke rangkaian keselamatan itu. Yang pertama, ada dosa memisahkan manusia dari Allah. Ini adalah gambar yang pertama. Sini bisa kita lihat ya, bahwa ada jurang jurang besar yang memisahkan manusia dan Allah. Dulunya tidak ada jurang itu. Iya kan? Iya. Karena Allah menciptakan manusia itu bukan hanya untuk memberikan mandat kepada kita untuk mengelola bumi, tapi dia ingin kita bersekutu dengan dia dan memuliakan nama dia. Seperti yang tulis di Yesaya 43 ayat 7, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, dan yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Jadi kita diciptakan untuk bersekutu dengan Allah dan memiliki hubungan dekat dengannya, juga untuk memuliakan dia. Dan sama seperti Adam dan Hawa, pada awalnya Adam dan Hawa kan hidup dalam kesempurnaan dan harmoni dengan Allah di Taman Eden. Namun ketika mereka melanggar perintah Tuhan itu dengan memakan buah dari pohon pengetahuan yang dilarang, dosa itu masuk ke dalam dunia. Nah, sejak saat itu ya, dosa memisahkan manusia dari Allah. Dosa menciptakan jurang yang tidak bisa diseberangi oleh manusia sendirian. Nah, inilah jurangnya. Muncullah jurang, retak hubungan manusia dengan Allah. Nah, kita udah kotor nih ya, udah kehilangan kemuliaan Allah, dan dosa yang tadi itu dari Adam dan Hawa itu menular sampai seluruh isi bumi. Nah, di sini kan dari ilustrasi ini kita lihat kan ada jurang yang bisa manusia. Nah, di bawahnya itu ada api. Inilah neraka itu. Artinya kalau kita udah berdosa, ya kita udah kehilangan hidup kekal dan maut. Nah, itulah makanya dikatakan semua orang telah berdosa. Upah dosa itu ialah mati. Roma 6 ayat 23. Nah, mati di sini bukan mati tubuh, artinya maut, kematian kekal, artinya nggak bisa lagi bersatu dengan Allah gitu loh. Karena sebelum manusia berdosa kita itu punya kehidupan kekal sama Allah, tapi setelah kita berdosa kita itu mati kekal, nggak bisa lagi diterima sama Tuhan. Berarti pintu izinnya nggak ditolak sama Allah? Tolak kalau kita udah berdosa. Nah, lalu dibilang di Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Nah, tapi baik lagi, tetapi karena kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, itu rangkaian keselamatan pertama, dosa manusia memisahkan kita dari Allah. Kita masuk ke ilustrasi yang kedua, yaitu usaha manusia sia-sia. Ini kita Nah, habis kita menyadari kita berdosa, kadang kita ini kan selalu berpikir kalau usaha baik kita itu bisa membawa kita kembali ke hubungan kita sama Tuhan kan. Kayak aku udah hidup baik nih gitu kan, gak ngelakukan apapun, aku rajin ibadah gitu kan, rajin pergi ke gereja gitu, jadi pelayan Tuhan di gereja, atau aku gak membunuh nih, gak berbohong gitu kan, aku menaati seluruh 10 perintah Tuhan itu, hukum Taurat itu, pasti aku bakal terima Tuhan. Ternyata gak bisa deh. Nah, ini dipatahkan oleh ayat Alkitab Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membegahkan diri. Jadi gak bisa, itu dibantah.
ya. Jadi seberapapun kau pergi berbuat baik, kau nggak membunuh, nanti orang tua, nggak melawan orang tua, itu nggak bisa, karena nggak akan mengantarkan kita kembali kepada Tuhan, nggak bisa mengantarkan kita membuat jurang, nggak bisa membuatkan kita jembatan utuh untuk mencapai sisi ke Allah ini. Ngerti? Nah itulah, maka dibilang di Yesaya 64 ayat 6, segala kesalahan kita seperti kain kotor di hadapan Allah. Jadi nggak ada perbuatan baik kita itu yang bisa mengantarkan kita balik sama Allah. Kita di sini di ilustrasinya, kita ini ada jembatan kan, tapi jembatannya nggak sempurna, nggak bisa dia nyampe ke sini, nyampe kali ini. Kayak jembatan amal, pendidikan, hidup yang baik, agama, nggak cukup mengantarkan kita ke Allah. Seberapa panjang pun kita berbuat apa baik itu kan, buat jembatan itu nggak sanggup mengantarkan kita ke Allah. Nah jadi kayak mana itu? Nah itulah satu-satunya cara yang bisa mengantarkan kita, menolong kita, ya Allah sendiri. Sama kayak misalnya kau di sumur itu kan, jatuh di sumur, seberapa kuat pun kau naik ke sumur yang tinggi itu, gak kan bisa kau naik kan, kau pasti butuh bantuan dari atas. Nah ya udah gitulah, kita harus butuh bantuan Allah itu sendiri, pertolongan Allah sendiri, solusi dari Tuhan itu sendiri. Masuklah kita ke rangkaian ketiga, ilustrasi yang ketiga, yaitu Allah jembatan keselamatan satu-satunya. Itu tadi Allah itu dari Allah lah datangnya solusi itu sendiri. Karena manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya, Allah sendiri mengambil inisiatif untuk menyelamatkan kita. Dia menunjukkan kasih yang besar dengan mengutus Yesus Kristus sebagai juru selamat. Seperti yang dibilang di Roma 5:8, dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah jadi Tuhan ini nggak mau kita terpisah selamanya dari Dia. Nanti kan upah dosa lah maut kekal, kehilangan hubungan dengan Allah. Nah tapi balik lagi, kasih Allah itu kan besar, Allah itu kan kasih. Maka dari itu, karena kasih-Nya yang besar, Dia memberikan kita solusi yang datang hanya dari Dia, bukan berdasarkan usaha manusia, tapi melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Makanya di 1 Korintus 15 ayat 3-4 dibilang, Kristus mati karena dosa kita, dikuburkan lalu bangkit pada hari yang ketiga. Jadi hanya Tuhan Yesuslah cara kita, jembatan satu-satunya kita untuk mencapai Allah kembali. Tapi jembatannya kan sempurna kan, nggak setengah-setengah kan, arti cuma dari Dia lah jalan itu. Lagi kayak yang bilang Yesus kan di Yohanes 14:6, bilangnya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah berarti nggak ada jalan lagi selain Dia menuju keselamatan itu. Kita orang banyak jalan menuju Roma, tapi jalan menuju Allah cuma Yesus. Nah itu banyak jalan menuju Roma, tapi jalan menuju pintu surga cuma ada satu, yaitu melalui Yesus Kristus. Tapi Nabila tidak ada kan selain Yesus? Iya, tidak ada. Maka setelah Yesus tidak ada lagi jalan menuju keselamatan. Hanya Yesus satu-satunya jalan yang dapat membawa kita kembali pada kekekalan kita pada Tuhan. Makanya setelah Yesus mati di kayu salib, Dia membayar lunas semua tanggungan kita, tanggunganmu. Salibnya itulah menjadi jembatan yang menghubungkan manusia kembali dengan Allah. Kan jembatannya, salibnya nggak setengah-setengah, sempurna, langsung mengantarkan kita pada Allah. Kala jembatan amal, pendidikan dan agama ini tadi yang kita coba bangun tadi, kan kalah sendiri ilustrasinya. Nah makanya bisa kakak sebut ya, saya sebutkan bahwa kita ini orang-orang yang telah diselamatkan oleh kasih. Kenapa? Karena Allah sendiri itu adalah kasih. Jadi kita diselamatkan bukan karena hasil kerja keras kita, tapi karena kasih dari Allah. Sebagaimana itu tertulis di Yohanes 3:16 itu benar. Kata ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ngerti?
Jadi cuma Yesus lah satu-satu jalan benar ya. Itulah begitu besar kasih Tuhan itu pada kita, walaupun kita memilih sendiri untuk berdosa, Dia selamatkan kita balik, dipungut lagi kita, bukan karena kerja keras kita tapi karena kebaikan Dia. Lalu kita masuklah ke rangkaian keselamatan yang keempat, yaitu hanya percaya kepada Yesus lah agar terlepas dari hukuman dosa. Nah Tuhan ini udah ngasih jalan tadi kan, dia ngasih jalan tuh, ini dia salib Tuhan Yesus, jadi kasih kita jalan, kasih Yesus, kasih keselamatan itu, jalan keselamatan itu di surga melalui Yesus. Nah udah dikasihnya Tuhan, dibuka kan kita jalan. Nah terus gimana yang harus kita lakukan? Apa cara kita agar bisa melewati jalan itu, mengambil jalan itu? Kita udah dikasih di jalan kan, ini Allah, ini kita. Harus dikasih kau jembatan lalu dia. Lalu bagaimana kau melewati itu? Nah, hanya coba percaya kita kepadanya. Coba kita buka kitab kita Yohanes 5 ayat 24 ya. Baca sama-sama. 1 2 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, dari Yohanes 5 ayat 24 inilah tadi dijawab pertanyaan kita. Bagaimana cara kita mengambil jalan keselamatan itu? Yang pertama ada apa nih Bang ya? Ada dua cara. Yang pertama ada dengan mendengar perkataanku. Kita dengar perkataan Dia, apa yang dibilangnya. Dia bilang tadi, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, kita dengar itu kan. Nah, tapi nggak cukup hanya mendengar. Kita juga harus dan percaya. Jadi kita juga harus percaya bahwa Dia itu diutus dari Bapa untuk menyelamatkan kita. Nah, jadi katanya tidak cukup hanya mendengar, namun juga harus mengimani. Nah, jadi percaya di sini bukan hanya mengaku dalam mulut, ya percaya Yesus, tapi nggak ngelakuin apa yang diperintahkan. Itu sama aja dengan omong kosong. Kalau bilang dalam mulut aja percaya sama Yesus, tapi dalam kelakuan kita masih berbuat jahat. Siapa itu sama aja nggak percaya, nggak melakukan perintah Dia. Sama kayak yang bilang di Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi gak hanya percaya, tapi juga mengimani, artinya melakukan apa yang diperintahkan gitu. Jadi kalau ada orang yang berbuat jahat tapi bilang percaya, itu gak bisa dibilang percaya dia gak percaya. Karena kalau orang percaya pasti dia melakukan perintah Tuhan Yesus. Nah, makanya sebab keselamatan adalah anugerah yang diterima dengan percaya. Keselamatan bukan sesuatu yang otomatis diberikan kepada semua orang, tetapi harus terima dengan iman. Oleh sebab itu, kita harus mengundang Yesus masuk dalam diri kita. Dan setelah itu apa yang terjadi? Kita sudah selamat dari maut Inal, sudah selamat dari kematian kekal, sudah selamat dari neraka tadi. Nah, jadi di ilustrasi 4 itu dengan mendengar dan percaya lalu menerima, maka kita bisa melewati jurang tadi, kita bisa melewati lautan api neraka tadi, kembali bersama-sama dengan Tuhan, punya hidup yang kekal, tidak turut dihukum, dan sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup yang kekal. Ngerti? Oke, sampai sini ngerti? Oke, jadi hanya iman kepada Yesuslah satu-satu cara kita untuk mendapatkan keselamatan tadi. Dan jika kita percaya dan menerimanya, kita akan memiliki kehidupan yang kekal dan hubungan yang dipulihkan dengan Allah. Oke, mungkin hanya sampai di sini saja penjelasan saya. Berakhirlah penjelasan saya tentang 4 rangkaian keselamatan dari Allah tadi. Apakah Denal sudah mengerti? Sudah. Oke, Denal bilang dia sudah mengerti. Apakah sekarang Denal sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan kita? Tuhannya? Tidak usah kutanyakan, aku sudah menerimanya. Oke, sudah sejak kapan menerima Tuhan Yesus? Sudah sejak kapan menerima Tuhan Yesus? Sejak saya masih di dalam kandungan ibu saya. Mantap.
Mungkin segitu saja penjelasan dari saya tentang rangkaian keselamatan dari 4 ilustrasi gambar yang ada di buku. Kalau Dina sudah paham, mungkin bisa memberikan kesimpulan dari apa yang sudah saya jelaskan gitu. Mungkin yang menurut saya tentang kesimpulan dari rangkaian ini ialah seberdosa apapun kita akan bakal tetap diterima Tuhan, karena kita ialah peliharaannya. Dan sebujat apapun kita, pasti dia akan menerima kita untuk kita bertobat. Maka untuk itu, jangan menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan untuknya. Kita hanya hidup satu kali di dunia ini, tidak ada 2 kali. Maka berbuatlah apa yang kau berbuat sebaik-baiknya. Ada satu ayat yang mengatakan, perbuatlah dengan segenap hatimu dan segenap akal budimu dan segenap jiwamu. Dari situ kita percaya, kembali lagi, kalau kita harus melakukan perbuatan yang baik kepada seluruh orang, termasuk diri kita sendiri. Mungkin begitu saja dari kesimpulan saya. Kata-kata terakhir saya ialah, the one and only is Jesus Christ. Banyak jalan menuju Roma, tapi jalan menuju Allah hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Nah, seperti yang jadi ada tertulis ayat di Filipi 1 ayat 21. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi jangan takut lagi mati akan kematian yang bakal terjadi sama kita, karena kita orang-orang yang diselamatkan dari kematian itu. Tapi janganlah jadikan itu sebagai landasan kita untuk berbuat semena-mena, tapi tetaplah berbuat baik dan mendengar perintah Tuhan Yesus, maka kita telah diselamatkan. Kita sekarang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Marilah kita berdoa singkat untuk menerima Yesus. Tuhan Yesus, aku menyadari bahwa aku adalah orang berdosa. Aku percaya bahwa Tuhan, Engkau mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan juru selamat dalam hidupku. Terima kasih atas anugerah Tuhan. Amin. Amin. Baik, sekian saja penjelasan dari saya mengenai 4 rangkaian keselamatan dari ilustrasi yang ada di buku agama kita. Saya Fidela Konstitusi Gian, pamit undur diri. Terima kasih.